Sebuah gerbang dimensi antara manusia dan monster telah muncul. Seiring kemunculan gerbang itu, manusia-manusia terpilih mendapatkan sebuah kekuatan. Mereka menyebut dirinya Hunter, dan perebutan bumi antara manusia dan monster baru dimulai. Serial komik dari Korea ini berjudul Solo Leveling yang dibuat oleh komikus bernama Chugong. Sebelum admin lanjut, admin mau bilang kalau video ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan serial ini? Mari kita mulai ceritanya. 10 tahun yang lalu, sebuah gerbang atau kita sebut dengan gate muncul di berbagai belahan dunia. Gate itu menghubungkan dunia manusia dengan dunia sihir atau monster yang kita sebut dengan Dungeon. Seiring kemunculan gate itu, sebuah anugerah atau kekuatan yang kita sebut dengan kebangkitan atau awaken diterima juga oleh manusia-manusia terpilih. Orang-orang terpilih ini dinamakan Hunter. Setiap Hunter memiliki spesialisasi skill masing-masing. Ada Hunter tipe penyerang, tipe bertahan atau tank, tipe sihir atau magi, dan tipe healer atau penyembuhan. Selain spesialisasi skill, terdapat perbedaan kekuatan pada setiap Hunter. Yang terlemah diberi ranking E, hingga yang terkuat Hunter ranking S, bahkan bisa menjadi Hunter kelas negara. Sama halnya dengan Hunter, para monster yang ada di dalam Dungeon juga memiliki tingkatan level yang berbeda. Level yang terlemah yaitu level E, hingga monster terkuat yaitu level S. Sebelum memasuki Dungeon, para Hunter akan mendeteksi dulu gate yang muncul. Jadi kalau gate yang muncul itu level E, para Hunter akan mengirimkan Hunter dengan kelas yang sama atau di atasnya. Begitu juga seterusnya. Keuntungan uang melimpah akan diterima Hunter setelah menyelesaikan gate. Karena di dalam Dungeon terdapat batu mana, atau jika beruntung bisa mendapatkan inti mana dari monster yang sudah dikalahkan. Bangkai dari monster juga bisa dipakai untuk persenjataan, pembangunan, dan lain-lain. Semua itu bisa ditukar dengan uang yang bernilai tinggi. Tak heran banyak Hunter yang tergiur dengan profesinya. Seorang Hunter remaja laki-laki dari rank E bernama Sung Jinwoo dijuluki Hunter paling lemah. Karena menangani monster kelas E saja, ia hampir mati dan keluar gate selalu dalam keadaan terluka. Kesulitan ekonomi membuat Sung Jinwoo tidak mempunyai pilihan selain menjadi Hunter. Karena ia harus menghidupi adiknya bernama Jin Ah dan membayar biaya rumah sakit ibunya karena ibunya mengalami penyakit yang membuat ibunya tertidur selama bertahun-tahun. Walaupun dijuluki Hunter paling lemah, Sung Jinwoo tetap diajak untuk berburu atau istilahnya raid. Karena untuk melalui sebuah gate, peraturannya tidak boleh kurang dari 10 Hunter. Semua itu dilakukan agar menghindari resiko kematian para Hunter. Sebuah gate level D muncul di area konstruksi. Di sana Sung Jinwoo ikut dalam raid. Di sana ia bertemu seorang Hunter tipe healer bernama Miss Juhi. Tapaknya Juhi sudah akrab dengan Jinwoo karena sering raid bersama. Raid ini dipimpin oleh seorang Hunter tipe magi bernama Tuan Son. Ada juga Hunter Kim dan Hunter-Hunter lainnya. Total ada 17 Hunter dalam raid kali ini. Setelah memasuki Dungeon, para Hunter berhasil mengalahkan para monster dengan mudah. Dan di sana, mereka menemukan gate lain. Ini adalah kejadian yang langka, karena normalnya akan hanya ada satu Dungeon. Mereka lalu melakukan undian. 8 orang ingin masuk ke gate kedua, dan 8 orang lain memilih untuk kembali. Keputusan terakhir ada di tangan Jinwoo. Dia yang butuh biaya untuk rumah sakit ibunya, memutuskan untuk melanjutkan raid. Mereka ber-17 akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam Dungeon yang kedua. Mereka lalu dihadapkan dengan sebuah gerbang misterius. Gerbang itu terbuka dengan mudah. Mereka kini tengah berada di dalam ruangan, yang lebih tepatnya disebut kuil. Terlihat patung-patung raksasa di sekitar ruangan tersebut. Dan ada satu patung yang paling besar yang sedang duduk di singgasana. Kita menyebutnya patung raja. Di salah satu sudut ruangan, mereka semua melihat sebuah patung yang memegang sebuah batu ukiran. Tuan Son kebetulan mengetahui aksaranya dan ia membaca Commander Kuil Kartenon. Pertama, sembah yang mulia. Kedua, puji yang mulia. Ketiga, buktikan kesetiaanmu. Mereka yang tidak mengikuti perintah tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Seketika bola mata patung raja bergerak dan pintu masuk pun tiba-tiba tertutup. Para Hunter panik, tapi di sana mereka mencoba untuk tenang. Seorang Hunter lalu mencoba membuka pintu gerbangnya, tapi secara mengejutkan, patung penjaga raksasa bergerak dan memenggal kepala Hunter tersebut. Para Hunter semua shock dengan kejadian yang mereka lihat. Mata dari Raja Patung lalu bersinar. Jinwoo menyadari sesuatu dan menyuruh menunduk pada semua Hunter. Dengan secepat kilat, patung raja mengeluarkan cahaya laser dari matanya dan membuat beberapa Hunter tewas terbakar. Dan Tuan Son harus kehilangan tangan kirinya.
Tuan Son melihat lagi ke batu ukiran dan berkata, "Jangan bergerak, kalau bergerak akan mati." Salah seorang hunter mencoba lari dengan skill kecepatannya, tapi naas, lagi-lagi patung raja membakarnya. Mereka pun semakin panik. Anehnya saat para hunter tidak bergerak, patung raja tidak merespon. Jinwoo lalu menyadari patung ini menyerang dengan sebuah pola. Ia lalu berpikir aturan yang harus dilakukan di kuil ini. Jinwoo mengetahui perintah yang tertulis dalam batu itu. Pertama adalah sembah yang mulia. Jinwoo mencoba bergerak. Lalu secepat mungkin, Jinwoo menunduk menyembah, dan patung raja pun tidak jadi menyerang Jinwoo. Para hunter yang lain lalu ikut menyembah. Patung raja tiba-tiba tersenyum mengerikan. Suasana mendadak lebih mencekam, karena sekarang patung raja juga bisa berdiri. Jinwoo menyadari perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah puji yang mulia. Salah seorang hunter kemudian mencoba untuk membacatkan puji-pujian. Tapi naas, patung raja menginjak hunter tersebut hingga tewas. Semua hunter lari ketakutan dan berlarian mencari tempat yang aman. Tapi patung-patung raksasa penjaga di sekitarnya bergerak kembali dan banyak hunter yang terbunuh di sini. Jinwoo lalu melihat sebuah patung instrumen. Ia bilang kepada hunter yang masih hidup untuk mencoba bersembunyi di dekatnya. Salah satu hunter berdiri tepat di patung instrumen. Dan benar, patung raja tidak menyerangnya. Jinwoo dan Juhi berdiri di depan patung instrumen yang sama. Mereka semua bingung, karena patung instrumen di depannya tidak bergerak seperti patung instrumen yang lain. Jinwoo lalu berpikir, kalau satu patung hanya bisa didekati oleh satu orang. Jinwoo lalu bergegas mencari patung instrumen yang lain. Sebelum Jinwoo sampai ke patung instrumen, ia sempat terlempar dan berada di dekat patung raksasa yang lain, yang mengakibatkan Jinwoo diserang. Dengan sekuat tenaga, Jinwoo akhirnya berhasil mendekati patung instrumen yang lain. Patung itu pun bergerak, dan patung raja tidak menyerang Jinwoo. Tapi naas, Jinwoo harus kehilangan salah satu kakinya. Juhi yang merupakan hunter healer mencoba untuk menyembuhkan kaki Jinwoo, tapi kekuatan Juhi melemah dan terpaksa tidak bisa menolong Jinwoo kali ini. Baru saja mereka menghela napas, tiba-tiba patung raja mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Mereka menyadari itu adalah tempat untuk ritual pengorbanan. Mereka semua lalu menyadari perintah yang ketiga adalah tunjukkan kesetiaanmu. Mereka semua berpikir hal yang sama. Harus ada satu orang yang dikorbankan di sini. Mereka semua ketakutan karena tidak terlintas di pikiran mereka untuk mati sekarang. Dari total 17 hunter yang mengikuti raid kali ini, sekarang menyisakan 6 hunter saja. Tuan Son yang menjadi pemimpin di raid kali ini merasa bahwa ia harus bertanggung jawab. Kemudian ia masuk ke dalam lingkaran altar, dan seketika sebuah api merah muncul di sekeliling altar setelah Tuan Son memasuki altar. Kelima hunter lainnya juga mengikuti Tuan Son. Sekarang mereka semua berada di dalam lingkaran altar, dan ada 6 api merah sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalam lingkaran altar. Seketika juga api biru mengelilingi altar, dan para patung prajurit di sana kini semuanya bergerak. Pintu masuk yang tadinya tertutup sekarang terbuka lebar. Salah seorang hunter berpikir ini adalah sebuah kesempatan untuk kabur. Ia lari dan tak diduga patung prajurit tidak menyerangnya, dan hunter itu berhasil keluar. Menyadari akan hal itu, satu lagi hunter berhasil keluar dan patung prajurit tidak menyerangnya lagi. Jinwoo lalu menyadari sesuatu, karena perintah yang ketiga adalah buktikan kesetiaanmu. Kalau pintu masuk sengaja dibuka untuk mengetes kesetiaan pada perintah kali ini. Ia menyadari itu adalah jebakan. Jinwoo lalu bilang kepada hunter yang masih di dalam altar agar tidak keluar ruangan. Jinwoo juga menyadari setelah salah satu hunter pergi, api merah di sekeliling altar menghilang. Api biru juga satu persatu menghilang dalam waktu yang sudah ditentukan, dan para patung prajurit tidak menyerang walaupun berada di dekat para hunter. Jinwoo terus berpikir. Ia menyadari lagi bahwa kita harus menunggu sampai api birunya menghilang. Tuan Kim lalu merasa bimbang. Ia berterima kasih dulu kepada Jinwoo karena berkat instingnya sekarang ia masih hidup. Tapi di sisi lain, ia tidak mau mengambil resiko jika harus mati di sini. Hunter Kim meminta maaf dan pergi meninggalkan 3 hunter lainnya. Tuan Son, Juhi, dan Jinwoo kini berada di situasi yang pelik. Seiring waktu berjalan, api biru di sekelilingnya menghilang, tapi pintu masuk perlahan-lahan juga ikut tertutup.
Dengan berbesar hati, Tuan Son lalu menyuruh Jinwoo dan Juhi untuk pergi. Tapi sayang, situasi tidak memungkinkan karena sekarang Juhi telah kehabisan energi dan tidak bisa berdiri, sedangkan Jinwoo kehilangan salah satu kakinya. Jinwoo di sana mengambil sikap. Ia tahu kalau dirinya hunter yang paling lemah dan tidak bisa diandalkan walaupun ia kembali hidup-hidup. Jinwoo lalu berbesar hati untuk menyuruh Tuan Son pergi membawa Juhi. Jinwoo memberikan inti mana kepada Juhi sebagai kenang-kenangan karena selama ini telah banyak membantu Jinwoo. Tuan Son kini tidak punya pilihan selain pergi meninggalkan Jinwoo sendiri. Mereka berdua pun akhirnya benar-benar keluar meninggalkan Jinwoo sendiri. Jinwoo kini dihadapkan dengan para patung prajurit di depannya. Api biru semuanya menghilang. Pintu masuk juga sudah tertutup. Para patung prajurit kini mulai menyerang Jinwoo. Hanya dengan pedang peninggalan Tuan Kim, Jinwoo mencoba bertahan semampunya. Tapi perbedaan kekuatan yang jauh membuat Jinwoo kini berada di ujung kematian. Tubuhnya kini tergeletak di atas altar, dan seorang patung prajurit kini siap menghunuskan pedangnya. Dalam hati kecilnya, Jinwoo berkata, "Aku tidak ingin mati sekarang." Sebelum patung prajurit memberikan serangan terakhirnya, tiba-tiba altar itu bereaksi, dan sebuah layar misterius berada di hadapan Jinwoo. Di sana tertulis, "Kamu telah menyelesaikan seluruh persyaratan." Layar itu memberikan pilihan kepada Jinwoo untuk menerima dan menolaknya. Jinwoo mempunyai 2 detik untuk menentukan pilihan. Jika ia menolaknya, Jinwoo akan mati di sana. Ia tidak ada pilihan lain daripada harus mati sekarang. Jinwoo lalu menerimanya. Di layar sekarang tertulis, "Selamat, Anda menjadi player." Dan seketika cahaya terang menyelimuti tubuh Jinwoo. Jinwoo membuka matanya dan kini tengah berada di rumah sakit. Jinwoo sempat berpikir kalau kejadian di kuil dalam Dongyeon Ganda itu hanyalah sebuah mimpi, karena Jinwoo melihat salah satu kakinya masih utuh dan tidak merasakan luka pada tubuhnya. 2 orang laki-laki lalu menemui Jinwoo di rumah sakit. Mereka adalah anggota dari Asosiasi Penyelidik Hunter Korea. Mereka adalah asosiasi yang khusus menyelidiki aktivitas hunter-hunter di Korea dan menjaga keseimbangan di antara para hunter agar tidak terjadi sebuah konflik. Mereka berkata, Jinwoo sudah tertidur selama 3 hari di rumah sakit, dan kelima hunter yang selamat sudah beraktivitas seperti biasa. Hanya saja, Juhi kini masih mengalami perawatan karena trauma yang mendalam. Jinwoo sadar, kejadian mengerikan yang ia alami ternyata nyata. Asosiasi penyelidik datang menemui Jinwoo karena mencurigai Jinwoo mengalami kebangkitan atau awaken ganda, karena sangat mustahil bisa selamat dari kejadian hebat tersebut. Saat sekelompok hunter dalam guild What Tiger ke tempat lokasi, ia hanya melihat Jinwoo sendiri di atas sebuah altar, dan ruangan yang diceritakan oleh hunter yang masih hidup menghilang. Jinwoo bingung, karena jelas-jelas saat kejadian tersebut, mereka berada di sebuah ruangan yang besar. Jinwoo sempat berpikir, apakah ia benar-benar menerima awaken kedua? Anggota asosiasi lalu berkata, umumnya seorang hunter hanya menerima 1 awaken, tapi ada kasus di mana bisa saja seorang hunter mendapatkan awaken kedua dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Anggota asosiasi lalu menunjukkan alat mendeteksi kekuatan hunter. Jinwoo memegangnya dan nilainya adalah 10. Itu jelas sangat rendah, karena hunter yang ether lemah saja bisa mendapatkan 70. Kedua anggota penyelidik itu lalu pergi dan meminta maaf karena sudah mencurigai Jinwoo. Tak berselang lama, adik Jinwoo bernama Jin-ah datang menjenguk. Jinwoo melihat lagi layar misterius di depannya, tapi anehnya, Jin-ah tidak bisa melihat apapun. Layar itu ternyata hanya bisa dilihat oleh Jinwoo. Saat Jin-ah sudah pulang, Jinwoo membuka pesan yang masuk, yang berisikan, ini adalah sebuah sistem yang akan membantu perkembangan player. Apabila tidak mematuhi sistem, akan terkena hukuman. Player akan mendapatkan reward atau hadiah jika berhasil mematuhi sistem. Pesan masuk lagi, berisikan persiapan untuk menjadi kuat, dan terlihat sebuah misi yang harus ia selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Jinwoo menganggap ini adalah hal yang konyol. Kenapa juga ia harus mengikuti sistem? Waktu dalam misi yang harus diselesaikan hari ini semakin berkurang, hingga waktunya habis. Pesan datang lagi, berisikan kalau Jinwoo mendapatkan hukuman karena tidak menyelesaikan misi kali ini. Di sana Jinwoo lalu merasakan gempa bumi, dan saat tersadar, kini ia tengah berada di sebuah gurun pasir. Seekor monster kelabang raksasa muncul di dekat Jinwoo dan hendak menyerang Jinwoo. Sebuah pesan dari sistem muncul lagi, berisikan, misi hukuman sekarang adalah bertahan selama 4 jam dari serangan monster. Kali ini Jinwoo tidak bisa menolak karena hidupnya sedang dipertaruhkan.
Sung Jinwoo kini sedang mendapatkan hukuman dari sistem. Ia berada di gurun pasir dan harus bertahan selama 4 jam dari serangan monster kelabang raksasa. Dengan sekuat tenaga, ia terus menghindar. Ia sempat terpojok dan siap diterkam monster. Tapi untungnya waktu yang diberikan sudah habis. Jinwoo pun selamat dan kembali berada di rumah sakit. Pesan dari sistem muncul, berisikan hadiah setelah menyelesaikan misi. Semenjak hari itu, Jinwoo tidak lagi mengabaikan sistem. Ia mulai melakukan misi yang diberikan setiap hari. Misi yang diterimanya sekarang adalah melatih fisiknya, seperti push up, berlari, dan lain-lain. Setelah Jinwoo menyelesaikan misi hariannya, pesan dari sistem muncul. Ia mendapatkan hadiah